2024 ini penuh ketidakpastian ya Mas ya. Terus kan ini masih awal-awal fresh nih tahun 2024. Kira-kira reksadana apa sih yang menarik di 2024 ini dan alasannya apa Mas? Yang pertama reksadana saham, kemudian yang kedua reksadana pendapatan tetap, dan terakhir yang menarik sebagai alat diversifikasi yang cenderung memberikan imbal hasil positif tuh tiap tahunnya ada reksadana pasar uang. Kenapa nggak ada reksadana campuran Mas? Ini tergantung porsinya lebih banyak kemana. Kalau misalnya overweight atau lebih menitik beratkan pada saham itu bisa jadi menarik, namun kinerjanya reksadana campuran ini masih cenderung di menengah. Halo Sobat Rendra, balik lagi di bareng aku Zaki yang pastinya di YouTube Reksadana Hukom. Nah gimana nih 2024 kita harus menyambut strategi baru, semuanya baru termasuk juga dalam hal kita investasi juga mesti baru-baru nih Sobat Rendra. Kenapa? Karena kan banyak nih akhir-akhir ini isu-isu bertebaran apakah investasi apa yang menarik di 2024. Ditambah lagi di 2024 ini ada politik ya, pemilu yang pastinya akan berdampak ke beberapa sektor, salah satunya juga reksadana. Nah, apakah reksadana ini masih menarik dan bagaimana sih strategi, terus bagaimana kita harus berpintar-pintar nih untuk portofolio kita di 2024 khususnya di reksadana. Nah, kali ini saya nggak akan sendirian karena ada Mas Sigit yang bakal menjawab pertanyaan itu semua. Boleh Mas Sigit memperkenalkan dirinya? Halo, saya Sigit Budiarta dari Head of Investment, Philip Asset Management. Oke, gimana kabarnya nih Mas Sigit? Alhamdulillah baik. Gimana kabarnya Mas Zaki? Baik juga nih Mas Sigit. 2024 nih masih semangat-semangatnya. Semangat. Tahun pemilu nih. Benar, bukan cuma di Indonesia aja ya Mas Sigit ya. Tapi lebih dari 50 negara juga melangsungkan pemilu ya kan. Salah satunya negara adidaya Amerika Serikat pada bulan November atau September ini. Nah, balik lagi nih Mas, gimana sih 2024 ini? Apakah reksadana itu masih menarik atau masih menjadi solusi yang tepat untuk investasi di 2024 Mas? Oke, untuk reksadana di 2024 ini masih menarik ya. Terutama pertama nih ya, itu dalam hal secara likuiditas ya. Kita tahu nih reksadana ini likuiditasnya ini tinggi nih. T+1 sampai T+7 untuk pencairan. Bahkan ada reksadana yang jenisnya pasar uang, punya kita juga T+0 untuk reksadana Philip Money Market Fund. Nah, itu dari yang pertama. Yang kedua dari sisi fleksibilitas. Fleksibilitas reksadana itu udah nggak perlu diragukan lagi ya. Artinya misal kita awal untuk investasi itu minimal cuma 50.000. Terutama itu berapa apart juga ada yang sampai 10.000. Nah, kalau fleksibilitas pencairan, ini kapan aja bisa cairkan gitu. Nah, juga sesuai dengan kebutuhan kita untuk pencairan ya. Dari sisi yang ketiga nih, ini juga sebagai alat diversifikasi nih. Jadi buat investor yang masih ragu nih di 2024 nih kita mau investasi di mana, terus juga nggak banyak waktu lah untuk mentelaah instrumen-instrumen investasi, bisa masuk di reksadana ini. Wow, oke, berarti sebagai salah satu untuk diversifikasi ya Mas ya. Apalagi yang pasar uang nih ya Mas ya, karena pasar uang mungkin lebih stabil mungkin ya Mas ya. Benar. Terus Mas, kalau kita flashback nih di 2023 nih, gimana sih kinerja reksadana itu sendiri? Apa aja reksadana yang menarik di 2023 dan apa yang menarik nih Mas? Untuk kinerja reksadana nih ya, selama 2023 nih, kinerja reksadana saham itu minus 5,21%. Untuk reksadana pendapatan tetap ini kinerjanya positif 4,48%. Untuk reksadana pasar uang kinerjanya positif 4,06%. Reksadana campuran plus 0,086%. Sementara untuk IHSG ini plus 6,16%. Nah, untuk BI rate ini ada kenaikan ya dari 5,5% ke 6% di akhir 2023. Ini menarik nih bahwa IHSG kinerjanya positif 6,16%. Sementara reksadana saham itu negatif 5,21%. Ini kenapa? Karena ada banyak isu ya di 2023 seperti tensi geopolitik yang cukup tinggi, kemudian adanya kenaikan tingkat suku bunga baik The Fed maupun BI rate, kemudian ditambah lagi pelemahan ekonomi Cina. Ini banyak berpengaruh ke reksadana saham. Sementara untuk penopang IHSG itu ada saham
brand dan aman yang masuk top 10 lah market cap tertinggi. Nah itu untuk reksadana saham. Sementara untuk reksadana pendapatan tetap ini kinerjanya plus 4,48% ya. 4,48% ini lebih ditopang karena kenaikan tingkat suku bunga nih. Itu kinerjanya cenderung menurun karena kinerja harga obligasi pendapatan tetap itu berbanding terbalik dengan kenaikan tingkat suku bunga. Nah, sama seperti reksadana pendapatan tetap, faktor yang mendorong kinerja reksadana pasar uang adalah tingkat kenaikan suku bunga. Benar. Tingkat kenaikan suku bunga. Untuk reksadana pasar uang yang basis underlying asetnya itu deposito, itu cenderung mengalami kenaikan. Sementara untuk reksadana pasar uang yang basis underlying portofolionya itu pendapatan tetap, cenderung sedikit menurun ya kinerjanya. Namun tetap konsisten memberikan return yang positif. Mas, kan 2024 ini penuh ketidakpastian ya Mas ya. Terus kan ini masih awal-awal fresh nih, tahun 2024 masih tahun-tahun, masih adalah kerasa tahun barunya nih ya. Terus kira-kira reksadana apa sih yang menarik di 2024 ini dan alasannya apa Mas? Oke, untuk reksadana yang menarik di 2024. Yang pertama reksadana saham, kemudian yang kedua reksadana pendapatan tetap, dan terakhir yang menarik sebagai alat diversifikasi yang cenderung memberikan imbal hasil positif tuh tiap tahunnya adalah reksadana pasar uang. Ini kenapa reksadana saham dan pendapatan tetap? Kita berkaca pada 2023 bahwa The Fed dan BI ini agresif menaikkan tingkat suku bunga, namun di akhir 2023 ya di kuartal 4 itu memberikan rilis ya atau memberikan arahan bahwa di 2024 itu akan terjadi penurunan, akan melakukan penurunan tingkat suku bunga nih, baik BI maupun The Fed. Nah, kalau dilihat dari penurunan ini, kinerjanya berbanding terbalik dengan harga saham dan obligasi. Ketika suku bunga turun, harga saham dan obligasi cenderung menguat. Dan ini akan berdampak pada kinerja reksadana saham dan reksadana pendapatan tetap. Nah, sementara untuk reksadana pasar uang, ini kan tiap tahun konsisten memberikan imbal hasil positif, walaupun memang tingkat suku bunganya turun. Nah, balik lagi ke reksadana pasar uang yang underlying portofolionya itu deposito, mungkin akan sedikit terjadi penurunan. Nah, sementara untuk reksadana pasar uang yang underlying portofolionya pendapatan tetap, itu mungkin akan cenderung mengalami penguatan. Oke Mas, ini pasti dari tiga ini menarik ya Mas. Reksadana saham, reksadana pendapatan tetap, dan juga untuk diversifikasinya reksadana pasar uang. Kenapa nggak ada reksadana campuran Mas? Oke, reksadana campuran itu lebih ke saham, pendapatan tetap, dan pasar uang. Ini tergantung porsinya. Porsinya lebih banyak kemana? Ke saham kah? Atau pendapatan tetap kah? Atau ke pasar uang? Semua bisa dibagi rata. Kalau misalnya overweight atau lebih menitik beratkan pada saham, itu bisa jadi menarik. Namun kinerjanya reksadana campuran ini masih cenderung di menengah. Nah, itu bisa jadi reksadana campuran ini overweight-nya di pasar uang juga. Nah, itu masih cenderung menengah, namun yang masih konsisten ya tetap reksadana pasar uang. Oke, berarti harus cek-cek lagi nih fund basic-nya, prospektusnya juga kayak gimana. Jangan asal beli aja. Kita sebagai juga investor juga harus smart ya Mas ya. Kita cek dulu tuh dalamnya apa aja nih, terus juga asetnya kemana, portofolio seperti apa, apakah sesuai dengan profil risiko kamu atau enggak, itu balik lagi ke kamu. Makanya penting sekali ini untuk Sobat Rendra semua untuk ngecek prospektus dan juga fund exit. Nah Mas, tahun ini Mas kan sebentar lagi nih kita bakal pemilu ya, atau jika video ini udah ditayangkan udah terjadi pemilu nih Mas. Gimana nih Mas? Apakah itu bakal berdampak besar terhadap reksadana? Kalau iya, kenapa Mas? Oke, untuk kondisi pemilu ya di 2024 ini saat ini ya market masih cenderung wait and see ya terhadap pemilu nanti. Investor masih banyak mencerna apa yang ditawarkan oleh presiden terhadap market ini. Apakah para calon presiden ini akan lebih ke pro pasar modal ataupun ke ekonomi lah atau kebijakan politiknya yang tetap ditunggu ya. Dan diharapkan bahwa nanti investor mengharapkan ya lebih ke
oh ini lancar loh pemilunya, dan itu juga akan mempengaruhi kinerja reksadana ketika pemilu ini berjalan lancar. Nah, itu. Oke, menarik nih. Mas, kalau misalnya kita flashback dari pemilu-pemilu sebelumnya, Mas, IHSG itu kayak gimana, Mas? IHSG sebelum pemilu dan sesudah pemilu ya 1 tahun ya. Umumnya biasanya kinerjanya cukup menguat ya. Nah setelah pemilu juga cukup menguat dan sampai di tahun ini juga 1 tahun sebelum pemilu juga kinerjanya cukup menguat positif. Berarti itu masih nggak usah takut dan nggak usah khawatir Mas ya? Usah khawatir, benar. Oke, karena namanya juga pasar ya pasti naik turun nggak sih Mas? Benar. Oke, nah buat sobat trader jangan takut dan jangan khawatir untuk menjadi alasan ya pemilu ini menjadi alasan untuk nggak berinvestasi nih. Padahal tuh investasi tuh mulai dari kapan aja tuh, mulai dari sekarang tuh ya paling tepat tuh saat ini sedini mungkin, ya nggak Mas? Benar. Terus Mas, kita ngomong-ngomong strategi nih Mas ya 2024. Kira-kira apa sih yang harus dilakukan? Soalnya kan tahun baru, strategi baru, New Year, mungkin pemilu juga. Jadi kayak apa nih yang harus investor lakukan biar nggak salah langkah? Oke, di 2024 ya, tadi sudah banyak kita bahas ya bahwa di 2023 itu banyak ketidakpastian. Benar. Dan di 2024 nih akan ada event pemilu ditambah tingkat suku bunga nanti akan turun. Yang pertama kali dilakukan investor ini perlu mentelaah lagi nih. Yap. Bagaimana pemilihan instrumen investasi ya, terutama reksadana. Perlu dibaca lagi fund fact sheet-nya, perlu dibaca lagi prospektusnya, perlu ditelaah lagi nih kinerja reksadana yang akan dipilih, nah itu dan sebagainya. Kemudian yang kedua, jika investor atau Bapak Ibu telah memiliki portofolio, perlu ditelaah lagi juga nih kinerjanya portofolionya baik di reksadana ya terutama, apakah masih memberikan hasil yang positif atau tidak. Jika masih memberikan hasil positif, mungkin Bapak Ibu bisa menambah lagi nih aset portofolionya sambil menunggu momentum yang pas untuk average lagi portofolionya. Namun jika kondisi portofolionya atau kinerja portofolionya cenderung menurun ya atau melemah, itu bisa switching nih. Tadi saya sudah sebutkan switching dari instrumen reksadana yang satu ke reksadana yang lainnya yang memberikan return yang positif. Nah, yang ketiga ini diversifikasi nih yang banyak investor terlupa. Bahwa diversifikasi sebagai salah satu faktor penting ya, sebagai penahan portofolio nih jika ada satu instrumen investasi lainnya yang mengalami penurunan. Nah, misal kayak contoh, kita udah punya portofolio reksadana saham nih. Sementara kita melakukan diversifikasi ke instrumen reksadana pasar uang nih sebagai alternatif diversifikasi. Nah itu. Oke Mas, tadi sempat singgung switching juga nih Mas, sama juga portofolio Mas. Kalau dari pertanyaan, ini mau lagi pertanyaan nih Mas. Kira-kira kapan sih waktu yang tepat untuk kita ngecek portofolio kita tuh Mas, ada nggak? Sebenarnya itu relatif ya, tergantung investor. Oh kita biasanya sempatnya di akhir bulan nih untuk cek portofolio. Itu nggak masalah sebenarnya, atau tiap minggu nih, atau mungkin ada tiap hari juga. Nah tergantung fleksibilitas si investor ini kapan mengeceknya nih. Nah, oke, berarti balik lagi ke investornya ya, kapan mau untuk ngeceknya. Yang penting harus dicek ya Mas ya, secara berkala. Ya. Oke, Mas, lagi nih Mas. Kalau misalnya ngomong-ngomong switching nih ya Mas, kita ngomong-ngomong switching tentang reksadana. Nah, kapan kita harus tahu kalau misalnya kita itu harus switch ke another reksadana lain Mas? Oke, itu switching itu lebih ke momentum ya. Misalnya untuk saat ini reksadana saham bisa dikatakan di 2024 akan ada penurunan tingkat suku bunga nih. Nah, bisa jadi investor bisa nih mengoleksi nih reksadana saham yang punya portofolio tadi ya. Kita perlu cek fund fact sheet, portofolionya ini ternyata sahamnya oke. Nah, sementara harga saham ini juga cenderung masih rendah lah ya. Harga reksadananya ini juga cukup rendah, nah itu bisa dikoleksi. Atau misal ketika punya reksadana saham, namun saya mau pindah nih di reksadana pasar uang yang cenderung kinerjanya masih positif gitu tiap tahun, nah itu bisa nge-switch.
Oke, berarti harus lihat juga momentumnya Benar. seperti apa dan bagaimana mekanismenya. Benar. Oh, oke, paham. Mungkin jadi catatan untuk juga Sobat Rendra ya. Kalau misalnya mau switching atau mau ngecek portofolio, itu ada waktunya itu balik lagi ke kamu, mau switchingnya juga balik lagi ke kamu. Dan pastinya juga ingat kalau misalnya itu harus sesuai dengan kesadaran diri sendiri ya. Dan juga harus melihat kondisi pasar. Oke Mas Sigit, aku senang banget nih udah mampir di YouTube Reksadana Kukom. Jadi aku mau ngucapin makasih Mas Sigit udah mampir dan jangan pernah bosan untuk mampir ya Mas. Makasih. Oke, saya Zaki undur diri dulu dan sampai jumpa di YouTube Reksadana Kukom selanjutnya. Bye-bye semua. Nah Sobat Renda, seru banget kan topik tadi pembicaraannya. Jangan lupa untuk nonton video Reksadana Kukom yang lainnya di samping ini ya.